Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan proyek akhir DAA dari kelas A. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Muhammad Zidan Akbar Siddiq dengan NIM 20 24 10 10 30 11. Kemudian teman saya Ega Hendrik dengan NIM 20 24 10 10 30 21. Kemudian ada Divani Nalendra dengan NIM 20 24 10 10 30 85. Oke, next. Oke, yang pertama, apa itu B-tree? Nah, B-tree sendiri adalah suatu metode untuk menyimpan dan menemukan suatu file. Di sini disebut juga record atau keys dalam suatu database. Kemudian B-tree juga dioptimasi khusus untuk situasi di mana sebagai pohon harus disimpan di media yang berbeda dengan bagian pohon yang lain. Penggunaan B-tree meminimalisir jumlah akses ke media penyimpanan. Karena itulah B-tree digunakan dalam berkas sistem, di mana data yang diproses seringkali tidak dapat dimuat dalam RAM atau Random Access Memory, sehingga harus disimpan di media penyimpanan sekunder. Maka dari itu, B-tree juga mampu melakukan pemindahan data berukuran besar secara efisien. Hal ini menyebabkan B-tree banyak dipakai dalam basis data yang berukuran besar. Oke, next. Algoritma B-tree sendiri meminimalkan jumlah dari media yang harus dilalui untuk mencapai suatu record database yang diinginkan, sehingga akan mempercepat proses. B-tree lebih dianjurkan ketika pengaksesan ke nodes adalah menggunakan media hard disk, bukan menggunakan RAM atau Random Access Memory. Dibutuhkan waktu 1000 kali lebih lambat untuk mengakses elemen data dari hard disk dibandingkan RAM. Kemudian karena struktur hard disk yang memiliki bagian-bagian mekanik yang bergerak, metode B-tree sangat menghemat waktu di mana di setiap node bisa mempunyai beberapa cabang atau biasa disebut dengan children. Berikut adalah struktur dari sebuah B-tree. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah B-tree. Di sini terdapat mencari elemen di pohon B-tree. Mencari elemen dalam pohon B-tree adalah bentuk umum dari pencarian elemen di pohon pencari biner. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu memulai dari node root, kemudian bandingkan K dengan kunci pertama node. Jika kembalikan node di indeks, K sama dengan the first key of the node. Yang kedua, jika kembali atau yaitu tidak ditemukan, K leave sama dengan true null. Yang ketiga, jika cari anak kiri kunci ini secara rekursif, yaitu K lebih kecil dari the first key of the root node. Yang keempat, jika ada lebih dari satu kunci di node saat ini dan bandingkan K dengan kunci berikut di node. Jika cari anak kiri kunci ini atau K terletak di antara kunci pertama dan kedua, jika tidak, cari anak kunci yang tepat. Itu K lebih besar dari the first key, lebih kecil dari next key. Yang kelima, ulangi langkah 1 hingga 4 sampai daun tercapai. Kemudian operasi penyisipan. Jika pohon kosong, alokasikan node root dan masukkan kuncinya. Yang kedua, perbarui jumlah kunci yang diizinkan di node. Yang ketiga, cari node yang sesuai untuk penyisipan. Yang keempat, jika node penuh, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang kelima, masukkan elemen dalam urutan yang meningkat. 6, sekarang
ada elemen yang lebih besar dari batasannya, jadi terbelah di median. Yang ketujuh, dorong tombol median ke atas dan buat tombol kiri sebagai anak kiri dan tombol kanan sebagai anak kanan. Jika not tidak penuh, ikuti langkah-langkah di bawah ini. Yaitu yang ke-9, masukkan not dalam urutan yang meningkat. Kemudian operasi penghapusan. Sebelum melalui langkah-langkah di bawah ini, orang harus mengetahui fakta-fakta ini tentang pohon Petri derajat M. Yang pertama yaitu sebuah not dapat memiliki maksimal M anak-anak, yaitu 3. Sebuah not dapat berisi maksimum kunci yaitu 2 M-1. Yang ketiga, sebuah not harus memiliki minimal anak-anak yaitu 2 M/2. Not atau kecuali not root harus berisi minimum kunci yaitu 1 M/2-1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya adalah kode program. Untuk kode programnya sendiri sudah saya upload di dalam GitHub saya, itu untuk linknya sudah tertera. Dan mungkin untuk presentasi atau demo programnya mungkin bisa saya yang share screen. Oke, untuk di sini kami sudah membuat beberapa program untuk searching, insert, serta delete. Dan mungkin untuk yang pertama, di sini kami menjelaskan tentang searching terlebih dahulu. Untuk yang pertama, di sini kami membuat sebuah kelas yang bernama kelas TreeNode, yang mana untuk variabelnya sendiri itu terdiri dari left atau down, case, key atau kunci, serta child. Yang kemudian untuk kelas B-tree-nya sendiri, di sini kami membuat beberapa fungsi dengan isi beberapa variabel. Untuk yang pertama, di sini untuk save root itu bernilai fungsi yang tadi atau fungsi b3.node. Yang kemudian di sini ada fungsi untuk insert, yang mana fungsinya adalah untuk menginsertkan node, yang mana di sini untuk programnya sendiri yaitu apabila di sini ada beberapa perjabangan yang apabila nilai dari root serta case-nya itu sama dengan 2 dikalikan dengan sensitif dikurangi 1, maka dia akan apa ya istilahnya masuk ke dalam variabel temporary yang mana nilainya itu adalah b3.node, yang mana kemudian nilai temporary tadi itu sama dengan bernilai shift.root, yang kemudian nilai temporary insert pada root ke 0, yang kemudian dilakukan split check pada variabel temporary dengan parameter node, yang kemudian dilakukan insert node full dengan parameter temporary serta key, yang mana apabila perjabangan tadi tidak memenuhi, maka di sini dilakukan insert node full pada root dan k. Dan untuk insert node full di sini ini pertama kami melakukan deklarasi variabel i, yaitu panjangnya itu sama dengan nilai dari len x.k dikurangi 1. Yang mana apabila nilai dari x.left itu atau down-nya itu, maka nilai x.k itu dilakukan penambahan dengan nilai known. Yang mana di sini dilakukan pelubingan atau while, yang apabila nilai i itu lebih dari sama dengan 0 dan nilai k pada indeks ke 0 itu kurang dari nilai dari x.k pada indeks ke i pada variabel pertama, maka di sini dilakukan pada variabel x.k pada i yang tadi pada pelubingan ini dijumlahkan dengan 1, yang mana kemudian nilainya itu sama dengan nilai dari x.k. Yang mana untuk memperhentikan loopnya di sini dilakukan pengurangan pada indeks ke i dikurangi 1. Dan apabila nilai tadi tidak terpenuhi, maka di sini dilakukan perjabangan juga. Yang mana while nilai i itu lebih dari sama dengan 0 dan nilai k pada indeks pertama atau indeks ke 0 itu
kurang dari nilai XK pada indeks KI pada indeks pertama, itu dilakukan pengurangan untuk memberhentikan loopnya. Dan di sini dilakukan penambahan pada check. Yang mana di sini juga ada perjabangan, yang mana pada nilai pada K indeks pertama yang apabila lebih dari nilai X.K pada indeks KI indeks pertama, maka dilakukan penjumlahan pada nilai I. Yang mana di sini dilakukan save insert not full pada indeks ke check pada indeks KI dengan parameter yaitu K. Dan untuk split check di sini ada beberapa variabel pendeklarasian awal seperti T, Y, dan Z. Yang mana nilai T-nya itu adalah dari nilai abstrak.T dan nilai Y-nya itu adalah X.Z pada indeks KI dan nilai Z-nya itu sendiri adalah nilai dari B3.node yang mana pada daun ke Y atau leaf ke Y. Yang mana untuk X child insert itu dilakukan penambahan pada indeks KI dan tidak lupa kemasukan nilai variabel Z. Dan di sini juga ada penambahan ke insert pada indeks KI dengan parameter I dan juga Y pada K atau kunci T dikurangi 1. Dan untuk kunci Z di sini itu bernilai sama dengan YK T dikurangi pada list T yang bernilai 2 dikalikan dengan nilai T dikurangi 1. Dan untuk ZK atau kunci Y-nya itu bernilai nilai kunci Y pada indeks ke 0 yang mana nilai T-nya dikurangi 1. Dan apabila tidak terdapat pada daun ke Y, maka nilai Z-nya itu bernilai sama dengan Y chat pada indeks ke T yang mana nilai T-nya itu dikalikan dengan 2. Dan untuk chat pada Y itu bernilai sama dengan Y chat pada indeks ke 0 yang mana nilai T dikurangi 1. Dan di sini ada fungsi untuk menampilkan dari tree-nya sendiri. Yang mana di sini untuk kami menampilkan nilai dari levelnya sendiri serta dilakukan pelupingan pada indeks ke I pada indeks ke X.K. Yang mana di sini akan menampilkan dari nilai chatnya yang tadi. Dan untuk fungsi utamanya di sini ya, fungsi searching-nya itu yang apabila nilai X itu tidak nol atau istilahnya tidak kosong lah istilahnya, maka nilai I itu bernilai dengan 0 dan dilakukan pelupingan yang apabila nilai I-nya itu kurang dari panjang dari X.K dan nilai K-nya itu lebih dari nilai X.K pada indeks pertama, maka dilakukan penambahan pada nilai I tadi untuk memberhentikan looping dan istilahnya. Dan apabila nilai I-nya itu kurang dari panjang nilai dari kunci dari X dan nilai K-nya itu sama dengan kunci X pada indeks ke 0, maka dia akan mengembalikan nilai dari X dan I. Serta di sini ada perjabangan lagi yang mana apabila X.left itu maka dia akan mereturn 0. Yang kemudian apabila kondisi tadi tidak dipenuhi, maka dia akan mengembalikan nilai dari search K dengan parameter K dan chat X pada indeks KI. Yang mana di sini juga ada else yang mana dia akan mereturn hasil dari search K dengan parameter K serta set root atau nilai rootnya itu sendiri. Yang mana di sini ada fungsi main yaitu dengan beberapa variabel awal. Yang pertama di sini ada nilai B. Nilai B-nya itu adalah B3 dengan parameter 3 nilai dari ini ya. Kita membuat istilahnya lah 3 cabang maksimal. 3 atau 3 anak maksimal. Yang mana dilakukan pelupingan pada di sini kami mengambil data 1 sampai 10, maka dilakukan penyisipan dari nilai 1 sampai 10 tersebut.
yang mana kemudian di sini akan menampilkan dari nilai nilai dari tree-nya yang tadi. Dan di sini kami langsung saja ya mencari indeks keempat atau angka 4, yang mana untuk nilainya itu tidak known, dan apabila ditemukan maka dia akan mengeprint found, dan apabila tidak ditemukan dia akan mengeprint not found. Dan ini fungsi utamanya lah istilahnya. Kita coba jalankan. Dan ya, maka di sini ditemukan elemen keempat karena ada di dalam sini ya, ini ya. Maka dia akan mengeprint found. Kita coba lakukan pengujian apabila tidak ada di dalamnya. Misalkan 19. Kita coba jalankan. Dan not found. Dan untuk search di sini ada beberapa, karena keterbatasan waktu mungkin tidak saya jelaskan semuanya. Dan mungkin di sini saya akan mengambil dari Beirutnya itu. Sebentar. Beirut di mana kamu? Oh, langsung saja ya. Langsung saja di sini saya untuk penyisipannya sama seperti tadi. Sebenarnya ini fungsinya kurang lebih sama seperti tadi, jadi tidak perlu saya jelaskan kembali. Nah, untuk fungsi mainnya di sini kami menginsertkan 2. Diinsertkan pada nilai 1 sampai 10 itu dikalikan 2 dan kita menambahkan ke dalam tree-nya. Kita coba jalankan. Dan ya, maka di sini didapatkan 2 dikalikan 2 itu 4, 5 dikalikan 2 itu 10, 1 dikalikan 2 itu sama dengan 2. Kita coba ganti, misalkan di sini 6. Dan ya, maka pertama ini angka aslinya dan di bawahnya adalah hasil dari perkalian atau penyisipannya yang tadi. Dan untuk delete ini lebih panjang ya. Mungkin akan kami jelaskan pada saat presentasi karena keterbatasan waktunya juga. Mungkin saya langsung coba jalankan saja. Nah, untuk delete di sini dapat dilihat yang pertama ini adalah fungsi dari tree-nya sebelum dilakukan penghapusan. Dan ini adalah setelah dilakukan penghapusan. Untuk programnya ini kami ini menghapus node yang ini, node 8 dan 6. Kita coba ganti angkanya misalkan pada node ke-6. Dan ya, sudah dapat dilihat perbedaannya bahwasanya node ke-6 atau node 6 di sini sudah terhapus. Oke, mungkin itu saja sekilas tentang penjelasan dari kode programnya. Next. Oke, yang selanjutnya adalah mengapa algoritma B-tree digolongkan ke space and time trade-off. Di sini karena pada algoritma B-tree, cara untuk memecahkan masalah atau perhitungannya adalah dengan memilih waktu yang singkat, tetapi menggunakan lebih banyak memori, atau dengan memecah masalah dalam memori yang sangat sedikit, tapi menghabiskan waktu yang lama. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk analisa waktu algoritma sendiri, untuk kompleksitas waktu untuk searching, insert, serta delete itu sama, yaitu nilai big O log n. Dan untuk kompleksitas ruang untuk search, insert, serta delete itu sama, yaitu big O n. Yang mana untuk nilai n-nya itu sendiri adalah jumlah elemen pada B-tree. Misalkan n-nya 10, maka kompleksitas waktunya adalah bernilai log 10.
Dan untuk kompleksitas luangnya akan bernilai 10. Next. Dan untuk kelas efisiensi dasar algoritma, karena B3 ini termasuk ke dalam logaritmik, maka dia termasuk ke dalam pada urutan kedua untuk algoritma tercepat lah istilahnya. Next. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada tutur kata atau penjelasan materi yang kurang jelas, serta kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kurang lebihnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.